warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 5 akan membuat podcast tugas bahasa Indonesia materi tentang fisika antara kata, logika, dan realita. Baik, saya sendiri, host, yaitu perkenalkan saya Enike Laura Syaputri dengan NPM A1E025001. Di sebelah saya Zeli Hendover dengan NPM A1E00251. Dan saya Belenda Putri Azahara dengan NPM A1E025007. Saya Mila Ferliana dengan NPM A1E025051. Saya Yeli Apren Putri dengan NPM A1E025001. Baiklah, itu saja perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin bikin sebagian orang jadi tegang, yaitu fisika. Tapi tunggu dulu, kita tidak akan membahas fisika dengan cara yang pusing kok, tapi akan melihat fisika dari 3 sisi, yaitu kata, logika, dan realita. Baik, di sini saya sudah bersama dengan keempat narasumber keren kita. Halo semuanya. Hai. Baiklah, sebelum kita memulai podcast ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Enike Laura Syaputri dengan NPM A1E025001 sebagai host, dan kami persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zeli Hendover dengan NPM A1E02501. Hai, saya Belenda Putri Azahara dengan NPM A1E025007. Hai, saya Mila Ferliana dengan NPM A1E025051. Hai, saya Yeli Apren dengan NPM A1E025001. Nah, baiklah. Sekarang sudah kenal kan siapa nama kami? Nah, di sini saya akan masuk ke pertanyaan yang ringan terlebih dahulu. Dulu ketika kalian dengar kata fisika, apa sih yang ada di pikiran kalian? Rumus panjang banget. Kalau aku sih ada turunan, ada integral, terus simbolnya itu aneh-aneh banget. Dengar aja udah pusing banget. Nilai merah. Parah. Belajar ya guys. Baiklah, saya sekarang ingin menanya kepada saudari Zeli. Fisika katanya dimulai dari kata. Maksudnya gimana sih? Iya, banyak orang yang langsung takut sama rumus. Padahal sebelum ada rumus, ada konsep. Contohnya itu usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu kerja keras. Tapi dalam fisika, usaha itu gaya dikali perpindahan. Iya ya. Jadi kalau misal kita capek dorong sebuah tembok, tapi tembok itu nggak ada pergerakan atau perpindahan, dalam fisika itu namanya bukan usaha ya? Betul, kalau kamu mau Kasian banget sih yang bilang temanya itu pasti capek. Berarti kita selama ini salah paham ya dengan istilah. Iya, fisika itu punya bahasa sendiri. Kalau kita salah memahami kata, kita juga salah memahami konsep. Belajar fisika itu seperti kita belajar bahasa baru. Oh, jadi pada dasar dari fisika itu istilah dulu ya, kita langsung menghitung tepat sekali. Nah, sekarang ke Belinda. Kalau kata sudah dipahami, masuk ke logika, kenapa masih banyak orang yang kesulitan untuk belajar fisika? Nah, mereka itu tuh menghafal rumus tanpa memahami sebab akibatnya. Nah, seperti kenapa benda itu yang masanya lebih besar itu sulit untuk didorong. Itu karena adanya momen inersia di mana itu logika dulu baru rumus muncul seperti F sama dengan M kali A. Itu. Jadi
Sebenarnya rumus itu disimpulkan dari adanya logika tadi. Iya, rumus itu bukan untuk ditakuti loh, tapi rumus itu tuh ringkasan dari pola alam. Tapi siswa merasa rumus itu seperti hukuman Karena mereka tidak belajar berpikir logikanya. Jadi kalau guru bilang ini rumusnya dihafalkan ya, nah itu tuh bisa menjadi berat untuk kita. Berarti fisika itu melatih cara berpikir, bukan cara berpikir. Betul, fisika itu diajarkan untuk logika. Seperti kalau kita terus diajarkan untuk berpikir secara runtut, fisika menjadi akan lebih terasa mudah. Menarik sekali ya guys. Jadi permasalahannya bukan di fisika, tapi di cara kita mendekati. Betul sekali. Sekarang kita memilah. Mila, gimana sih fisika dalam kehidupan nyata? Oke, singkat saja. Contohnya begini. Ketika kita sedang mengendarai motor, lalu motor itu ditarik mendadak, maka tubuh kita itu terdorong ke depan tuh kan. Nah, itu karena adanya inersia. Terus kalau misal kita sedang bermain handphone, terus handphone kita itu tersambung dengan internet, itu karena adanya gelombang elektromagnetik. Sedangkan kalau buah mangga jatuh itu karena ya itu adanya gaya gravitasi. Berarti kita juga takut ya kan? Nggak bisa dong, karena kita hidup di dalam fisika. Tapi kenapa banyak orang yang berpikir fisika itu jauh dari kehidupan? Karena jarang banget dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal kalau guru mulai dari contoh sederhana, siswa akan merasa, oh ini kan fisika. Iya, kadang soal itu terlalu abstrak, padahal konsepnya itu nyata. Berarti kita harus menghubungkan antara teori dan realita ya? Betul sekali, fisika itu bukan hanya di papan tulis loh guys, tapi fisika itu ada di sekitar kita. Oh iya. Jadi, kalau kita lihat ke depan, apa sih pentingnya fisika? Fisika itu adalah kebutuhan waktu teknologi. Tanpa fisika tidak ada listrik, tidak ada sepeda listrik dan satelit. Bahkan teknologi terbaru ini kan bergantung pada pemahaman fisika. Berarti fisika itu bukan cuma pelajaran di sekolah, ya? Bukan, fisika itu adalah peradaban modern. Jadi, sebagai calon pendidik, apa sih tantangan kita? Tantangan kita sebagai calon pendidik yaitu membuat fisika serasa manusiawi dan membuat konsep sehingga mudah dipahami. Jadi fisika itu bukan hanya oh ini rumusnya, tapi oh ini ya maknanya. Tepat sekali. Benar-benar. Guys, ternyata dari diskusi kita hari ini, fisika itu bukan sekedar angka dan simbol ya, tapi fisika dari kata, karena dimulai dari konsep. Logika, karena dimulai dari pola pikir internal. Realita, karena nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita takut kepada fisika, padahal fisika hanya ingin kita memahami bagaimana alam bekerja. Terima kasih kepada saudari Zeli, Belinda, dan Lila, Yeli, karena diskusi kita sangat seru hari ini. Yes. Maka setelah ini nggak ada lagi deh yang bilang fisika itu menyeramkan. Betul banget. Betul sekali. Ya guys, Betul sekali. Jangan lagi ya guys. seputih itu, kemudian serumit itu. Padahal fisika menyenangkan tau. Dibawa enjoy. Okay. Baiklah guys, jadi dengan berakhirnya penjelasan dari kita tadi, berakhir juga podcast kita hari ini. Sekarang sudah paham ya, fisika itu tidak semenyeramkan itu. Ketika kita melihat dari ketiga sisi, yaitu kata, Logika dan realita. Baiklah, saya sebagai host dan keempat narasumber kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.